Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5611. Bagian jurang. Boom. Guntur yang menakutkan tiba-tiba meledak dari tubuh Qin Chen. Di bawah guntur ini, api jurang yang menyelimuti Qin Chen dan tidak dapat dipadamkan langsung dipadamkan. Itu dimusnahkan dalam sekejap. Penghakiman. Murid Kaisar Netherworld menyusut. Ekspresi Molly juga sedikit berubah. Ketika kilat muncul, tanda peringatan muncul secara misterius di totem jurang jauh di dalam jiwanya, seolah-olah dia merasakan musuh alami. Secara umum, ada perasaan ketakutan. Bukankah begitu? Saya akhirnya memiliki di belakang panggung, bukankah saya lebih rendah dari Qin Chen? Hati Molly langsung tenggelam, dan wajahnya berubah jelek. Yah, api jurang maut, sungguh luar biasa. Dalam benak Qin Chen, nyala api gelap naik perlahan, diselimuti oleh kekuatan guntur, jinak seperti kucing. Meski api jurang terbungkus, Qin Chen masih merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Segera Qin Chen memandang Kaisar Naga Penjara tidak jauh dari sana, mengangkat tangannya, dan dengan raungan, kekuatan guntur yang menakutkan menyapu dan menyelimuti Kaisar Naga Penjara. Saat berikutnya, api jurang yang menyelimuti Kaisar Naga Penjara langsung meleleh seperti salju putih di bawah terik matahari. Ledakan. Dalam sekejap, api jurang di sekitar seluruh altar jurang dikosongkan, tidak meninggalkan jejak. Rasa sakit yang parah di tubuh penjara naga Kaisar menghilang. Dia melihat pemandangan ini dengan kaget. Setelah tertegun, dia buru-buru mendatangi Qin Chen dan memberi hormat dengan hormat. Penjara naga, saya telah melihat Tuan Chen. Saat ini, dia sepenuhnya diyakinkan oleh Qin Chen dan sangat terkejut. Itu adalah api jurang maut. Dia sebelumnya diselimuti oleh api jurang maut dan tidak mampu menahannya. Seluruh tubuhnya seperti penggorengan terbakar dan dia tidak bisa menekannya sama sekali. Tapi di bawah gelombang Qin Chen, api jurang di tubuhnya menghilang dalam sekejap, yang sungguh keterlaluan. Di depan Qin Chen, kepala Kaisar Naga Penjara diturunkan, dengan hormat seperti budak tua, tanpa sedikit pun rasa jijik di hatinya. Sebelumnya, dia memanggil Qin Chen Tuan Muda Chen hanya karena pengingat Kaisar Netherworld, tapi sekarang, dia benar-benar kagum. Ya. Qin Chen mengangguk dan melirik Kaisar Naga Penjara. Dia melihat Kaisar Naga Penjara dipenuhi bekas luka. Penindasan ratusan juta tahun telah menyebabkan sisik naganya patah dan ada luka di mana-mana. Beberapa lukanya tertutup tulang, bahkan organ dalamnya pun terlihat, bahkan ada bekas kekuatan jurang yang keluar dari luka berdarah tersebut. Apakah lukamu baik-baik saja? Qin Chen sedikit mengernyit. Dapat dilihat bahwa meskipun Kaisar Naga Penjara keluar dari altar hidup-hidup, luka-lukanya sangat serius, dan kekuatannya mungkin sangat terpengaruh. Kaisar Naga Penjara buru-buru berkata, Tuan Muda Chen, luka saya baik-baik saja. Saya sangat bersyukur bisa melarikan diri dari altar jurang hidup-hidup. Adapun luka ini, selama saya diberi cukup waktu, saya akan melakukannya pasti bisa menyembuhkannya, banyak. Xie Chen kurang khawatir. Kaisar Penjara Naga berkata dengan hati-hati. Kaisar Netherworld tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, idiot, lukamu terinfeksi oleh kekuatan jurang maut. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk pulih sendiri? Karena itu, dia langsung pergi ke penjara Kaisar Naga dan berkata kepadanya, mengapa kamu tidak meminta Qin Chen untuk membantumu? Ah, Kaisar Naga Penjara tertegun. Kaisar Netherworld tampak membenci besi dan berkata, kamu masih belum mengerti. Apa yang dikatakan Qin Chen adalah membantumu dengan sepenuh hati. Mengapa kamu tidak bersyukur?
Selain itu, tidak masalah apakah lukamu adalah lebih baik atau tidak. Jika nanti kamu menghadapi pertempuran, kamu menyeret penyakitmu. Bagaimana Anda bisa mengorbankan tubuh Anda dan mati demi Qin Chen? Anak muda Qin Chen menyelamatkanmu karena kamu masih berguna. Kamu juga seorang kaisar veteran. Mengapa kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu sedikit keduniawian ini? Saat dia berbicara, Kaisar Netherworld memandang Qin Chen dan berkata sambil tersenyum malu-malu, menurutmu begitu, Qin Chen? Kaisar Naga Penjara. Qin Chen. Inilah maksudnya mengapa terdengar sangat jelek jika keluar dari mulut Kaisar Netherworld. Molly, pergi dan bantu dia. Qin Chen menoleh ke Molly dan berkata. Sudut mata Molly bergerak-gerak. Sial, saya tidak mendapat manfaatnya, semua pekerjaan saya lakukan sendiri. Dengan pemikiran mendalam di dalam hatinya, Molly telah tiba di depan Kaisar Naga Penjara, dia mengulurkan tangan kanannya dan menekannya langsung ke tubuh besar Kaisar Naga Penjara. Berdengung. Saya melihat kekuatan jurang yang diserang di tubuh Kaisar Naga Penjara mulai mendidih dengan cepat, dan gumpalan kekuatan jurang perlahan keluar dari tubuh Kaisar Naga Penjara. Nafas jurang ini dengan cepat berubah menjadi tetesan dan menyatu menjadi aliran-aliran kecil, akhirnya seperti lautan luas, semuanya memasuki tubuh Molly dalam sekejap. Ledakan. Kekuatan jurang yang mengerikan melonjak ke seluruh tubuh Molly. Dia menutup matanya dan langsung mengeluarkan rangan nyaman. Aura jurang yang dapat bertahan di tubuh Kaisar Naga Penjara selama bertahun-tahun adalah sisa kekuatan yang membandel, tidak diragukan lagi merupakan tonik yang bagus untuk Molly. Di sampingnya, utusan suci teratai hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat lidahnya ketika melihat ini, merasa iri di dalam hatinya. Meski ia juga merupakan anggota suku Abais. Namun ia tidak mampu menelan seluruh kekuatan jurang tersebut, mampu memurnikan dan menelan kekuatan jurang sesuka hati sudah layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Tanpa polusi kekuatan jurang, Kaisar Naga Penjara merasa rileks di sekujur tubuhnya. Seolah-olah gunung yang menekannya telah dipindahkan, nafas yang semula tak bernyawa dan hendak dikuburkan tiba-tiba melonjak, seolah-olah dia telah dipanen. Seperti terlahir kembali. Di saat yang sama, luka di tubuhnya diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Haha, Kaisar Naga Penjara sangat gembira. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun dia diselamatkan, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan kembali kekuatannya tanpa era. Tak disangka, dalam sekejap, lukanya sudah pulih sepenuhnya. Terima kasih banyak atas bantuannya, Tuan Chen. Naga penjara saya diberikan kehidupan ini oleh Tuan Chen. Mulai sekarang, jika Tuan Chen membutuhkan sesuatu dari naga penjara saya, tanyakan saja. Saya, naga penjara, akan menembus api dan air tanpa ragu-ragu. Kaisar Naga Penjara buru-buru berlutut. Dia buru-buru berlutut dengan satu kaki, terlihat sangat bersemangat. Molly, yang masih sedikit terkejut, tiba-tiba berubah menjadi jelek. Oh sial. Lukanya sembuh sendiri, tapi manfaatnya ada pada anak itu. Sangat sulit menjadi manusia. Nak Molly, puaslah saja. Tanpa Qin Chen, bagaimana kamu bisa berada di tempatmu saat ini? Selain itu, kamu menyerap kekuatan jurang tadi, yang bisa dianggap sebagai suplemen. Kamu mendapat manfaat dan dia mendapat manfaat, situasi yang saling menguntungkan. Pada saat ini, suara leluhur iblis Lohu langsung bergema di benak Molly. Ajarkan dengan sungguh-sungguh. Tanpa bocah itu, bukankah kaisar ini bisa mendapatkan manfaat ini? Molly mendengus dingin di dalam hatinya. Namun, dia hanya berbicara, tetapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa tanpa Qin Chen, dia bahkan mungkin tidak dapat memasuki 10.000 formasi penyegelan. Nak Qin Chen, sudah waktunya kita pergi dari sini sekarang, kan? Kaisar Netherworld berkata buru-buru. Tidak penting. Qin Chen memandangi lorong jurang di bawah dengan mata yang dalam dan bergumam. Katakan padaku, seperti apa dunia jurang di balik lorong jurang ini?
Apa yang ingin kamu lakukan? Kaisar Netherworld terkejut. Kamu tidak boleh gegabah. Dunia jurang dikabarkan sebagai tempat tak bernyawa. Begitu orang-orang dari lautan alam semesta menerobos ke dalamnya, mereka akan ditarik masuk oleh kekuatan jurang yang tak ada habisnya. Menjadi zombie berjalan, tidak pernah terlihat lagi. Benarkah? Qin Chen berkata dengan ringan, lalu mengapa permaisuri Ming Yue bisa memasukinya? Saya mendengar dari utusan suci teratai hitam bahwa ada tuan lain di dunia bawah yang juga telah membobol dunia jurang dan mencoba menyelamatkan permaisuri Ming Yue. Ini. Kaisar Netherworld tertegun dan kehilangan kata-katanya, jurang dapat menembus laut kosmik kita, dan orang-orang kuat dari laut kosmik kita secara alami dapat memasukinya. Selama mereka mencapai batas tertentu tingkat kekuatannya, mereka mungkin tidak sepenuhnya terkorosi oleh kekuatan jurang maut dalam waktu singkat. Setelah kamu sekarang, Qin Chen tidak menunggu Kaisar Netherworld selesai berbicara, dan menoleh untuk melihat Kaisar Naga-Naga. Naga penjara, lorong jurang ini dapat memungkinkan orang-orang dari suku Abais untuk memasuki dunia bawah. Bisakah itu mengizinkan orang-orang dari dunia bawah seperti saya pergi ke dunia jurang? Prison Dragon tertegun dan menjawab, Tuan Chen, seharusnya, tidak masalah. Saya telah melihat orang-orang dari suku Abais keluar dari lorong jurang ini dan kemudian kembali. Jalur ini seharusnya dua arah. Dua arah. Mata Qin Chen tiba-tiba berkilat. Nak Qin Chen, kamu tidak boleh gegabah, dengarkan aku. Kaisar Netherworld berbicara dengan tergesa-gesa. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dengan keras, kekuatan spiritual Qin Chen terbang keluar dari tubuhnya dan memasuki lorong jurang. Kamu. Kaisar Netherworld mengubah warnanya. Jurang yang dalam. Pikiran Molly bergerak, matanya bersinar, dan pada saat yang sama, seberkas pikiran spiritualnya juga terbang keluar dan memasuki lorong jurang. Ledakan. Begitu dia memasuki lorong jurang, pikiran spiritual Qin Chen tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan melahap yang menakutkan, dan hampir hancur di tempat. Untungnya, pikiran spiritual Qin Chen menyatu dengan jejak kekuatan jurang, yang memungkinkan jiwanya tetap utuh dan tidak hancur di tempat. Saya tidak tahu berapa lama, bisa jadi sesaat, atau bisa juga selamanya, dengungan pikiran spiritual Qin Chen tiba-tiba terbuka. Dan dunia yang gelap dan dalam tiba-tiba muncul di depan mata Qin Chen. Apakah ini dunia jurang maut? Ini adalah dunia yang sangat gelap dan dingin, seperti langit berbintang yang sepi di alam semesta, semacam keheningan dingin tanpa kehidupan, seolah-olah akan membekukan jiwa manusia. Membuat manusia tenggelam selamanya dan terjebak dalam kegelapan. Dibandingkan dengan dinginnya dunia bawah, dunia jurang ini lebih sepi, acuh tak acuh, kacau, dan gelap, semacam keputusasaan tanpa harapan. Antara langit dan bumi, aura jurang yang menakutkan melonjak. Setelah kekuatan pemikiran spiritual Qin Chen muncul, dia langsung merasakan keberadaannya. Seperti mencium hiu berdarah, dia dengan cepat melonjak setelah menemukan keberadaan alien. Datang, dengan gila-gilaan menghancurkan pikiran spiritual Qin Chen. Pada saat ini, dengan suara mendengung, pikiran spiritual Molly tiba-tiba muncul di samping Qin Chen. Kekuatan jurang yang dengan panik memenuhi pikiran spiritual Qin Chen sepertinya merasakan sesuatu yang membuat mereka bersemangat. Mereka mendidih dalam sekejap. Mereka meninggalkan penindasan Qin Chen dan malah menuangkan ke dalam pikiran ilahi Molly dengan gila-gilaan. Di antara ledakan, kesadaran spiritual Molly meningkat pesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, di kedalaman kehampaan yang tak berujung dan jauh, sepertinya ada keberadaan menakutkan yang merasakan perubahan di sini, dan aura menyeramkan dengan cepat menyebar ke sini. Sebelum nafas ini tiba, tanda peringatan kuat muncul di benak Qin Chen. Dia adalah orang kuat di jurang maut. Wajah Qin Chen sedikit berubah. Sekarang mereka tidak dapat ditemukan oleh orang-orang kuat di jurang maut, jika tidak mereka akan mendapat masalah.
Memikirkan hal ini, Qin Chen tiba-tiba menatap Molly dan berkata dengan suara yang dalam, "Molly, ayo mundur." Saya. Molly berada di tengah keterkejutan dan keterkejutan, ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen, ekspresinya tiba-tiba menjadi terkejut. Tapi setelah melihat mata Qin Chen, dia langsung tidak berani membantah, dan buru-buru menghancurkan pikiran spiritualnya. Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.